Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Astiko. Perkenalkan, nama aku Sofyan Z. Sekarang aku di kelas 9 Asyahid. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga surga atau neraka. Langsung saja, fase pertama. Jadi fase pertama ialah alam ruh. Apa sih alam ruh itu? Jadi jauh sebelum kita hidup di dunia, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua dalam wujud ruh di suatu tempat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua ruh dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian atas dari jiwa semua manusia bahwa hanya Allah lah Tuhan semesta alam dan hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah. Nah, kemudian fase kedua ialah alam kandungan. Saat ibu kita sedang mengandung, saat itulah kita berada di fase kedua, yakni alam kandungan. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyatakan bahwa 40 hari pertama kita berupa nutfah atau air mani, 40 hari kedua kita berupa alaqah atau segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga kita berupa mudghah atau segumpal daging. Dan pada saat itu, setelah 120 hari, saat itulah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang ada di dalam perut sang ibu. Nah, kemudian kita berkembang, kemudian normalnya kita berada di perut ibu selama 9 bulan. Nah, saat itulah ibu kita melahirkan kita dan tibalah kita di fase ketiga, yakni alam dunia. Alam dunia yang sekarang kita berada di fase tersebut. Sejatinya, alam dunia adalah tempat kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menuju akhirat kelak. Nah, kemudian fase keempat ialah alam kubur. Alam kubur atau alam barzah. Nah, alam kubur atau alam barzah ini ialah sekat antara dunia dan akhirat. Di alam kubur atau alam barzah ini kita bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Dan pada saat di alam barzah ini kita telah mengetahui apa posisi dan apa nasib kita kelak di akhirat. Apakah kita akan sengsara, disiksa, masuk neraka, ataukah kita akan memperoleh kenikmatan, ketenangan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di alam kubur juga malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada kita mengenai 6 hal. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa nabimu? Yang ketiga, di mana kiblatmu? Yang keempat, siapa imanmu? Yang kelima, siapa saudaramu? Yang keenam, ialah apa agamamu? Namun teman-teman, kita bisa menjawab keenam pertanyaan tersebut dengan syarat di dunia kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tibalah di fase kelima, yakni hari kiamat atau kehancuran alam semesta. Nah, pada fase ini alam semesta, dunia, seluruh yang ada di alam semesta dan seluruh isinya akan hancur lebur, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi semua manusia akan mati. Hal ini ditandai dengan malaikat Israfil yang meniup trompet sangkakala, yang dimana peniupan tersebut adalah peniupan pertama. Pada saat malaikat Israfil telah meniup sangkakala, maka tibalah hari kiamat tersebut. Nah, kemudian fase keenam, yakni hari kebangkitan yang sering disebut dengan fase kedua pada hari kiamat. Nah, hari kebangkitan ini ditandai dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil yang kedua. Nah, pada hari kebangkitan ini Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua manusia dan makhluk hidup yang mati di hari kiamat sebelumnya. Kemudian fase ketujuh ialah padang mahsyar. Nah, kembali kita ke fase keenam tadi, ke hari kebangkitan, bahwasanya saat hari kebangkitan seluruh manusia akan digiring ke padang mahsyar dan akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada yang ke padang mahsyar menggunakan kendaraan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang berjalan dengan wajahnya. Kembali lagi kita ke fase ketujuh, ialah padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir semua berkumpul di satu tempat,
yakni disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar ini semua manusia berkumpul dalam telanjang dada. Akan tetapi, walaupun demikian, walaupun semua manusia telanjang, tidak ada satupun yang saling memperhatikan satu sama lain, karena di sana kita memikirkan diri kita sendiri. Nah, di padang mahsyar nanti, jarak kepala manusia dengan matahari ialah 1 jengkal, teman-teman. Akan tetapi, bagi orang yang beramal soleh, bagi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak merasakan panasnya matahari tersebut. Akan tetapi, orang yang selama di dunia selalu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan matahari yang sangat menyengat. Nah, kemudian fase ke-8 ialah syafaat. Nah, di syafaat ini kita masih berada di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar nanti semua orang akan mengharap syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, jadi syafaat ini dimiliki oleh seseorang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW akan memberikan syafaat bagi orang yang memenuhi 4 kategori berikut. Yang pertama, tidak mempercayai jampi-jampi. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan yang merusak saraf. Yang ketiga, tidak meramal dengan burung dan sejenisnya. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia yang memenuhi 4 kategori ini, maka ia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian fase ke-9 ialah hisab. Nah, teman-teman, di Yaumul Hisab ini, akan menjelaskan apa itu hisab. Jadi, Yaumul Hisab ialah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung segala amal perbuatan manusia selama di dunia. Oh iya, hisab ini kita masih berada di padang mahsyar. Nah, di yaumul hisab ini Allah akan Allah akan menghitung seluruh perbuatan manusia, baik itu amal kebaikan atau keburukan, selama kita hidup di dunia. Nah, pada saat hisab nanti, semua anggota tubuh akan berbicara kecuali mulut. Mulut akan terkunci dan semuanya akan terungkap dengan benar dan dengan adil. Nah, kemudian fase ke-10. Fase ke-10 ialah penyerahan catatan amal. Nah, pada fase ini kita masih berada di padang mahsyar. Direwayatkan buku-buku catatan amal tersebut yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid selama di dunia itu akan diriwayatkan buku-buku itu akan turun dari langit dan mencari para pemiliknya. Ulama mengimajinasikan pemandangan tersebut sebagai ibarat hujan salju. Nah, kemudian fase ke-11 ialah mizan atau hari penimbangan. Nah, saat ini kita masih berada di padang mahsyar, dan pada yaumul mizan ini nantinya akan ada neraca yang akan menimbang amal baik dan amal buruk manusia. Dan pada saat itu, barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka Allah akan menyiapkan surga, dan barang siapa yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka Allah akan menyiapkannya neraka. Nah, kemudian fase ke-12 ialah telaga. Telaga ialah atau biasa disebut dengan telaga Kausar milik Nabi Muhammad SAW. Telaga ini terbagi menjadi 2, ada telaga yang dari emas, ada telaga yang dari perak. Kemudian fase ke-13 ialah sirat. Nah, sirat ini atau jembatan yang katanya ibarat satu helai rambut yang dibagi menjadi 7, dan jembatan tersebut hanya bisa dilewati oleh orang-orang tertentu. Dan orang-orang yang bisa melewati jembatan sirat tersebut akan masuk ke surga, dan ada pula orang yang jatuh saat sementara melewati jembatan tersebut. Dan orang yang jatuh
saat melewati sirat tersebut akan otomatis masuk ke dalam neraka. Karena di bawah jembatan tersebut ialah neraka yang sangat dalam. Nah, setelah kita melewati sirat, tibalah kita di antara dua pilihan, yakni surga dan neraka. Yang seperti yang saya katakan tadi, siapa yang berhasil melewati jembatan sirat akan masuk ke surga, dan siapa yang tidak berhasil melewati jembatan sirat akan masuk ke dalam neraka. Nah, teman-teman, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di hari kelak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.